Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udzwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Malam ini Aki akan mengulas komentar-komentar, pernyataan tentang bahasan kita tadi malam. Luar biasa ya. Ada yang menyebut bagus, ada yang menyebut sesuai dengan lapangan, tapi ujung-ujungnya bagaimana caranya supaya kita mendudukan kepala desa sebagai penanggung jawab program. Wih, ini keren pertanyaannya. Tapi pertanyaan itu bisa dijawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Tapi tolong melaksanakannya, ini bukan barang yang edel-edel. Ya, ini yang pertama. Tentu saja mereka tidak paham apakah itu kepala desa, apakah itu bupati wali kota atau gubernur. Ini harus dijelaskan kembali. Karena daerah otonomi itu ada 3. 1 provinsi, 2 kabupaten kota, dan 3 desa. Yang 3-tiganya mempunyai kepala daerah dan mempunyai tanggung jawab dan kewenangan otonomi. Jadi dialah yang tahu seluk-beluknya. Kata Pak Suhaimi mah, jarum jatuh pun yang ada di desa itu harus tahu kepala desa. Gak bisa kita jalan sendiri. Nah ini sekarang kita kelihatannya banyak yang jalan sendiri-sendiri. Bukan hanya di program KB, ya, di tempat lain juga. Sampai Aki itu ada kepala desa yang bertanya, Ki, tidak tahu saya itu sebetulnya jumlahnya berapa, dapat PKH, jumlahnya berapa, dapat bansos dan lain sebagainya. Termasuk berapa DAK yang diterima untuk pendidikan dan KB, mereka tidak tahu. Itu sekarang itu payah. Padahal yang namanya program pemerintah harus melekatnya ke pemerintah. Itu tidak boleh kita jalan sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ingin mendudukan kembali kepala desa sebagai penanggung jawab, yang pertama jelaskan kembali dan kukuhkan kembali. Ini kewajiban Bapak Ibu kepala kabupaten kota untuk menulis kembali, untuk menelurkan kembali, untuk membuat kembali apa yang disebut dengan Perda, SK Bupati, instruksi Bupati yang menyatakan bahwa kepala desa sebagai penanggung jawab program KB sesuai dengan hak-hak otonomi daerah. Jelaskan, kalau memang ada pembagian tugas pusat daerah, jelaskan semuanya. Ini yang tidak dipahami. Makanya dulu Aki kalau rakerda itu minta waktu ke bupati itu lama. Karena Aki ingin bahwa bupati itu ngundang kepala desa seluruhnya. Dan yang kedua, bupati tidak hanya membuka tapi memimpin rapat rakerda itu. Dan waktunya itu susah. Bisa terlambat. Nggak apa-apa terlambat daripada hasilnya cuma gitu-gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, segala keputusan tidak boleh ada yang diambil. Kecuali kegiatan yang sudah disepakati. Itu menjalan. Tapi keputusan segala sesuatunya itu harus berdasarkan keputusan kepala desa. Keputusannya biasanya dibuat, SK-nya dibuat, tapi dia tidak dilibatkan dari mulai awal. Contoh, kalau memang paham tentang kampung KB, tidak mungkin ada
kepala desa yang mengatakan saya mendukung Kampung KB. Tidak mungkin. Dia akan berbicara sayalah yang membentuk Kampung KB dan saya yang bertanggung jawab. Gitu atuh. Ini caranya gimana? Kita tidak boleh menjadi di luar tim. Kita harus menjadi satu tim. Satu tim. Apalagi yang disebut dengan mitra. Beda. Pemerintah mah tidak ada mitranya dengan pemerintah lagi. Pemerintah mah mitranya dengan orang luar. Dengan swasta, dengan masyarakat. Kalau pemerintah dengan pemerintah itu namanya koordinasi. Karena sama itu. Programnya pemerintah, duitnya pemerintah, sasarannya rakyat. Kemudian yang kita tidak tahu juga keterbukaan anggaran. Keterbukaan anggaran, kepala desa itu pada umumnya tidak tahu itu bantuan-bantuan apa yang diterima dari pusat. Kalaupun ada itu hanya itu kegiatannya Pak Kades ada bantuan dari pusat tapi berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Ingat kan? Ingat dongeng Aki. Aki itu sampai dilempar. Apa? Dilempar oleh uang, oleh camat. Dibabetkan karena banget begitu kepada muka ini. Prot gitu ya. Hanya uang 35.000 pada tahun 1976. Ini sudah Aki dongengkan. Sudah Aki dongengkan beberapa kali. Kenapa? Karena Aki itu belum lapor ke camat soal uang itu. Karena camatnya tidak ada. Begitu pulang H-1 itu kan ada kegiatan MMD, musyawarah masyarakat desa. Kecamatan Aki jadi percontohan Jawa Barat waktu itu. Diberi uang 40.000. Aki nyontang heula 50.000. Karena apa? Karena Aki itu adalah butuh membuat spanduk. Begitu datang camatnya juga dalam kondisi yang tidak nyaman dengan keluarganya. Duka tengker naranaon, duka pasea, duka apa saya tidak tahu. Yang penting murang marahin ke kita. Tapi Aki tahu bahwa camat itu tahu aturan, tahu prosedur. Ya, kenapa? Karena sampai nanya begini, yang jadi camat itu kamu atau saya? Betul itu, camat itu. Hanya dia perilakunya yang salah. Kalau tahu aturannya dia memang benar. Begitu. Kalau mau mendudukkan kembali kita kepada penanggung jawab. Ingat ya, kita melatih Pak Santoso, Kepala Desa Sukaharja di Bogor, Kecamatan Caringin itu ya, atau Kecamatan Caringin kalau tidak salah. Itu dia pulang latihan karena dia paham bahwa program KB tanggung jawabnya dia yang kita keluarkan bukunya tahun 2016 itu, saya, Kang Dudu Abdullah, termasuk di situ banyak Widya Iswara Cewiwin dan lain sebagainya. Pulangnya sore hari mengumpulkan seluruh organ yang bisa membuat perdes. Dan perdes itu satu malam selesai hanya dengan 11 cangkir kopi. Karena 11 orang yang harus nanda tangannya diundang, mereka berdiskusi sampai semalam, besok paginya keluar perdes itu. Begitu. Nah itu yang disebut mendudukan kita kepala desa sebagai penanggung jawab. Bagaimana caranya? Terutama setiap program yang diserahkan itu kita ceritakan sama kepala desa. Walaupun tidak teknis sekali. Pak, kalau stunting itu ingin turun, maka seluruh balita yang ada di sini harus punya KKA. Karena dari pemerintah tidak ada, ini adalah kewajiban Bapak sebagai kepala otonomi. Begitu. Nah, sekarang itu nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti ya. Ada juga sih segala sesuatu yang ngerti. Contohnya Dek Tirda ya dari kota Bandung mengatakan, lurah saya mau aktif dan lain sebagainya. Hati-hati. Aktif kegiatan atau bertanggung jawab kepada program. Itu bisa beda. Bisa beda ya. Ini salah satu contoh. Salah satu kota, tidak usah disebut kotanya oleh Aki. Dia punya penting. Penting itu adalah aplikasi tentang stunting. Kita kan di pusat membuat simil. Ya, itu dibuat di kota. Tidak laku yang punya kita itu. Yang dipakai operasional, yang dipakai latihan, yang dipakai apa? Itu adalah pentingnya dia. Sama dengan Pak Arif di Tangerang.
mengatakan tidak penting itu kampung kami karena kami punya kampung jentik, kami punya kampung stroberi, kami punya kampung apa, kampung sakinah, kampung apa. Jadi otonomi daerah lebih bagus. Kalau kita ingin jalan sendiri, kita dibiarkan oleh orang lain. Ya. Nah, banyak lagi yang lain supaya kita mendapat dukungan di musrenbang, maka rakyat diadvokasi. Sekarang kan kita tadi malah menyebutkan tidak butuh karena tidak ada demo KB. Nah, sekarang apalagi dengan demo Bangga Kencana. Ini lebih sumer lagi. Demo Bangga Kencana ini. Karena apa? Karena Bangga Kencana lebih abstrak daripada KB. Kalau KB kan jelas ada aseptornya. Sekarang kita ingin membangun keluarga berkualitas. Sudah berapa orang yang sejahtera, sudah berapa orang yang sehat, sudah berapa orang yang maju, sudah berapa orang yang mandiri, nggak jelas. Ya, mungkin dari atasnya jelas, tapi penjelasan kepada masyarakat kembali kie. Nah, ini juga begitu. Termasuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu menekan dari pinggir. LSM, ya, wartawan, itu adalah orang-orang yang menekan dari pinggir yang sehingga menjadikan seorang kepala desa menjadi buringas, menjadi ingat, menjadi eling, menjadi takut kalau tidak tercapai. Ini kayaknya nggak ada. Karena itu tumbuhkan kembali evaluasi. Kalau sama sekali susah mengumpulkan kepala desa, bikin evaluasi dari bupati setiap bulan kepada kepala desa tentang pencapaian Bangga Kencana. So, insya Allah, daripada kita ada kegiatan di sana, kegiatan di sini yang tidak nyambung, hanya sekedar untuk rame-rame kita, tapi tidak menjadikan ini batang tubuh operasional pemerintah daerah dan pemerintah desa. Bikin evaluasi. Ya, ada memang itu juga. Kalau lagi rame-ramenya, standing kadang-kadang ada khusus. Begitu. Nanti rame lagi tentang Kampung KB, ada khusus begitu. Program secara utuh diadakan feedback. Siapa yang membuatnya? Bapeda. Siapa yang membuatnya lagi? Inspektorat. Itu kita tidak harus di depan. Kita harus di belakang. Oke? Banyak kalau mau cerita tentang apa yang disebut dengan mendudukan kepala desa. Dan ini sekali lagi bukan barang edel-edel. Bukan barang kaleng-kaleng. Ya, tapi benar-benar harus menjadi jiwa raga kita dalam perjuangannya. Apalagi kalau sudah mengaku, saya ini adalah bukan anak buah lurah. Udah celakalah kita. Kalaupun iya, kenapa sih harus disebutkan? Begitu. Dan ini kalau menurut Mas Saud itu presidennya di desa itu adalah Kades. Menterinya siapa? Menterinya kemarin itu bisa PLKP ya, sebagai orang yang ditugaskan dari pusat ke daerah. Enak aja tuh kawan-kawan dari IPKB juga menjawab, saya ini mitra. Wow, celaka. Dia itu ngerti juga belum mungkin soal mitra. Apa mitra itu? Karena mitra itu ada kepentingan masing-masing, ada kewenangan masing-masing. Kalau program KB dibikin begitu, ini akan menjadi sewang-sewangan. Akan menjadi amburadul, tidak satu komando. Ini program pemerintah. Mohon maaf, Aki karena ditanya, Aki akan sedikit emosional, Aki akan sedikit menekankan hal ini. Tidak apa-apa. Sekarang banyak yang sudah bagus, banyak. Justru Aki terima kasih kepada yang sudah bagus. Tapi Aki mengingatkan kepada yang belum. Yang menurut Aki di atas 50% atau mayoritas. Ya, banyak kepala desa yang saya yang tanggung jawab. Ada 1-2 itu. Yang kayak Santoso itu. Begitu aja yuk dari Aki ya. Mohon maaf ini kita akan berbicara bahwa tanggung jawab bersama. Termasuk Aki. Aki juga punya tanggung jawab, punya beban moral karena Aki adalah punya predikat pensiunan Bangga Kencana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.